Oke guys, kita jumpa lagi di video gue. Gue udah jarang bikin video, gue lebih sering bikin Zoom, seminar, webinar gitu aja biar lo pada ngerti. Karena apa? Karena semuanya udah ada di video-video gue sebelumnya. Jadi kalau mau masuk video gue, mau tahu cara sembuhnya, langsung masuk ke playlist. Jadi gue ada playlist, ada 2 playlist yang bisa menyembuhkan. Satu metode 4P, itu cuman luarnya aja ya, karena dalam aslinya kan lu mesti ngerjain PR banyak gitu. Yang satu lagi step by step. Nah, playlist step by step ini banyak banget menyembuhkan orang. Ada di YouTube gue, lo tinggal tonton aja, lo sembuh. Gampang kan? Gampang. Masalahnya adalah malas. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal probiotik. Jadi gini, 2012 ya, pertama kali 10 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu, gue sembuh itu tidak menggunakan probiotik. Hanya jaga pola makan dan pola hidup doang. Ya, baru setelah itu baru gue merubah pola pikir. Dan bisa. Jadi kalau lu hanya modal vitamin, probiotik, lu nggak bisa sembuh nih. Jadi gue kasih dari awal. Ya karena banyak orang-orang di sana yang mau enaknya aja, dia nggak mau jaga pola makan, nggak mau jaga pola hidup, cuman obat apa. Guys, tujuan metode 4P adalah penguatan mental dan penguatan fisik. Dan tidak ada obat atau vitamin yang bikin mental lu jadi kuat, yang bikin fisik lu jadi kuat itu nggak ada. Ya, kuat dalam artian maksudnya lo makan apa aja jadi bisa gitu. Ya yang ada mesti lo menghindari makanan selama 2 bulan 3 bulan terus sembuh sendiri. Nah itu pola gue. Oke, sebelumnya gue udah riset probiotik ini udah sekitar 6 bulan. Yang riset gak hanya gue, ada member-member di basic, di pelatihan basic, riset juga. Ada juga yang anak-anak di yayasan ngeriset juga masalah probiotik ini. Gitu ya, karena sebelumnya kan gue udah bikin video probiotik ya. Cuman gue bilang di video sebelumnya adalah gue pengen mencari tahu nih probiotik apa lagi yang kira-kira aman buat kita. Oke, yang pertama memang ada, kemarin gue bilangnya itu Probiostim. Ya, Probiostim itu harganya sekitar 150-an. Dulu pas sebelum video dibuat masih 120, 130. Video di gue dibuat jadi 150 harganya. Jadi naik. Gue menemukan lagi yang paling enak adalah ini, Lactobif 30 ya. Jadi banyak guys, gue udah coba banyak. Ini yang gue sebutin, yang gue masukin ke sini adalah yang berpengaruh lebih ya, dan udah dicek sama teman-teman kita di Yayasan Anxiety Care Indonesia. Gitu ya. Oke, kenapa sih Bang? Kan probiotik banyak. Betul, probiotik banyak. Cuman kalau lihat ya di belakangnya sini ya, ini ada tulisan probiotiknya. Ini ada Lactobacillus pseudophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum. Nah, yang saya sebut tadi sama Lactobacillus casei sama Salvarius, ini adalah probiotik, jenis probiotik yang dibutuhkan sama kita nih, orang-orang dispepsia fungsional. Orang yang bergas tinggi, yang gassy, lambungnya bergas, sama orang-orang yang moodnya cemas terus. Gue tahu dari mana? Gue tahu dari hasil riset, gue lupa namanya siapa. Pokoknya lo search di Google, probiotik apa yang untuk lambung gassy, probiotik apa yang untuk anxiety, probiotik apa yang untuk dispepsia fungsional, nanti akan ketemu. Gitu. Karena kalau lo asal probiotik doang, karena ini kayak Lactobacillus acidophilus itu baru satu jenis, dan probiotik itu mempunyai puluhan jenis guys, puluhan jenis, dan macam-macam obat itu berbeda-beda kandungannya. Jadi gini loh guys, ya, probiotik itu ada di mana-mana, di tempe ada, di ikan basi juga ada, mungkin di susu ada. Banyak makanan kita yang mengandung probiotik. Cuman masalahnya probiotik mana yang bisa menyembuhkan kita. Itu mesti di riset. Risetnya kan gue coba dulu, beberapa orang coba, efeknya gimana, membaik atau enggak. Membaik gue taruh YouTube, nggak membaik nggak gue taruh YouTube. Gitu. Jadi gue tahu tempe mengandung probiotik, tahu, tapi gue nggak masukin ke YouTube. Kenapa? Karena gue coba nggak ada pengaruhnya gitu, dan gue nggak tahu isinya apaan itu. Gitu guys ya. Ya, jadi itu yang sulit gue coba, gue hampir beli 3-6 probiotik sampai gue gendutan ya. Dan vitamin juga, gue juga riset vitaminnya, sampai gendutan, sampai jerawatan. Ya pokoknya yang udah disebutin di YouTube gue itu yang sudah gue riset. Dan kalau gue udah oke, pasti gue kasih ke anak-anak yayasan atau ke anak-anak member basic. Kalau mereka oke, baru gue taruh di YouTube. Jadi ini bagian YouTube lu enak banget lu udah gue risetin ya. Dan gue nggak ada, sekali lagi gue tidak ada berhubungan, tidak dibayar sama salah satu pencipta ini. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini Lactobif 30. Ada yang Lactobif biasa, ada yang 30. Lo beli yang 30, ini yang lebih mahal dari yang Lactobif biasa.
Ini buatan California guys, California Gold Nutrition ini enak banget. Ini sampai ada member kita di Amerika suruh minum ini dan dia juga enakan. Dia di Amerika nih, dia belinya dan enakan. Isinya seperti ini udah habis ya. Isinya seperti ini. Dan jeleknya adalah harus masuk kulkas. Ini harus masuk kulkas sama seperti Probiostim. Probiostim juga masuk kulkas, ini juga masuk kulkas. Jadi kalau misalnya disuruh pilih, Bang Erik mendingan Probiostim atau ini, gue fokus ke sini karena Probiostim itu isinya cuma 2 atau 4 gitu ya. Ya, kalau nggak 2, 4. Jadi dia sedikit, ini isinya banyak. Ini ada 5 lactobacillus dan 3 bifidobacterium. 3 jenis dan 5 jenis lactobacillus. Jadi total 8. Ya. Gitu ya, lactobacillus mungkin prebiotik, bifidobacterium mungkin probiotik, gue juga nggak tahu. Jadi ada prebiotik, probiotik, satu lagi apa gue lupa. Jadi ada 3 jenis prebiotik, ada 3 jenis. Oke, ini gue lebih rekomen daripada Probiostim. Dan udah gue tes banyak orang, oke. Yang kedua adalah ini nih, Enzymedia Digest Basic. Enzymedia Digest Basic ini nggak ngaruh. Nggak tahu kenapa guys, nggak ngaruh. Jadi kalau di gua nggak ngaruh, gua kasih ke 1 orang nggak ngaruh, ya udah berarti fix. Jadi ini agak-agak mahal semua nih, ini lebih mahal. Dan kenapa gue beli ini? Karena katanya ini nggak perlu masuk kulkas. Yang nggak ngaruh lainnya adalah Nutrimax. Nanti gue kasih di sini ya. Itu juga nggak ngaruh juga. Gue udah riset itu di TikTok. Di TikTok juga gue udah kasih bahwa itu tidak ngaruh untuk kita yang kena dispepsia fungsional. Mungkin itu bagus buat penyakit lain seperti dispepsia organik atau penyakit lambung lain atau penyakit usus macam-macam. Cuman untuk penyakit kita yang GSI yang sedikit-sedikit kelingan, telat makan deg-degan, telat makan pusing, telat makan langsung sesak napas itu suka nggak ngaruh. Oke, di sini ada 2 lagi yang gue coba. Ini adalah merek Bronson. Ini ada probiotik sama satu lagi ada Mood Brain and Mood. Ini Brain and Mood. Ya, warnanya ungu. Ini probiotik biasa, warnanya coklat. Kenapa probiotik Bronson? Karena gue pengen riset probiotik yang tidak harus masuk kulkas. Karena kalau masuk kulkas tuh gue tahu lu pasti nyimpennya salah-salah gitu, nyimpennya ribet. Kenapa harus masuk kulkas? Lu baca di probiotik kalau lu baca ini ya, sama atau lu beli Probiostim itu harus masuk kulkas. Ditulisnya di sini adalah harus ditaruh di bawah 20 derajat Celcius atau 20 sampai 25 derajat Celcius. Kulkas sama kayak Yakult harus masuk kulkas. Kalau nggak masuk kulkas bakterinya mati. Jadi yang udah lo minum tiap hari nggak ngaruh, bakterinya udah mati. Probiotiknya udah mati gitu. Karena probiotik itu makhluk hidup guys. Ini masih mending. Ini harganya mahal, lebih mahal daripada itu. Cuman ini lebih mendingan pengaruh. Ini juga lebih banyak pengaruh. Namun ya, jika kamu menggunakan obat psikiater, ini nggak bisa diminum. Ya ini udah gue cek ke beberapa member kita yang gunakan obat psikiater, malah ribut, obatnya ribut, malah jadi kacau lah. Moodnya jadi tambah kacau. Karena mungkin obat psikiater mengandung mood substance juga ya, dia ngerubah mood, dia ngebikin lo antidepresan kan. Sedangkan ini juga, mungkin itu yang ngebikin jadi kacau. Man, by the way, jika kamu minum obat psikiater, jangan minum yang ada moodnya. Jadi ada probiotik yang gue saranin kemarin tuh yang lebih mahal lagi, yang bisa dimasukin tanpa kulkas. Yaitu namanya Garden of Life, itu yang ada moodnya, itu tidak bagus kalau kamu minum obat psikiater ya. Jadi pilih yang nggak ada tulisan moodnya, jadi probiotik doang. Ya, bukan yang enhanced mood. Oke, namun lebih enak yang ini tetap dan lebih murah isinya. Nggak tahu sih, ini the best menurut gue ya, daripada Probiostim, bagusan ini. Nanti kalau gue ada probiotik lain, nanti gue akan kasih di YouTube. Sebelumnya terakhir adalah kalau kamu kurang susah tidur, ini gue kasih vitamin kalau kamu susah tidur, karena gue kan nggak main obat ya, gue hanya main vitamin. Ini ada obat magnesium kompleks. Ini bisa lo minum di saat makan malam. Ya, di saat makan malam lo bisa lo minum. Ini ngantuk. Magnesium kompleks ini ngantuk. Ini dari Bronson. Bronson ini dari Amerika guys, perusahaan. Baru masuk ke Indonesia baru-baru ini. Gitu guys ya. Jadi kalau lo ngantuk minum magnesium. Nanti badan lo akan relax ya. At least lo bisa tidur lebih cepat. Atau lo bangunnya lama banget. Jadi istilahnya kayak 7 jam lo tidur dapat. Gitu ya. Terus kapan untuk minum probiotik? Probiotik itu diminum sebelum lu
makan pagi. Itu paling bagus. Sebelum makan pagi, pengen tidur, minum bagus. Sebelum makan pagi bagus. Untuk vitamin lainnya gue bebas sih. Gue minum vitamin dulu tuh kayak dari pagi ya, udah minum 3 vitamin tuh, omega 3, vitamin D, B kompleks tuh minum bareng. Kalau gue, gitu, nggak ada ngaruh sih selama gue itu, gue minum sampai 8 bulan ya. Karena untuk, kenapa lama? Karena gue masih mencari metode 3P dan 4P. Dulu tuh. Nah, kalau sekarang kan udah cepet. Jadi sekarang anak-anak yang ikut pelatihan basic aku tuh cuma 2-3 bulan sembuh. Kalau mau ikut pelatihan basic nanti aku kasih di linknya di komentar. Oh iya guys, hampir lupa. Di video yang lalu gue rekomen Yakult ya untuk sebagai probiotik untuk orang-orang yang nggak mampu karena itu murah dan mudah didapat. Tapi harus masuk kulkas kan. Dan by the way banyak orang ngejual Yakult tidak masuk kulkas dan lo nggak tahu tiba-tiba lo beli udah nggak jalan, udah mati gitu probiotiknya. Dan Yakult itu kan cuma mengandung Lactobacillus acidophilus doang ya, atau cuma 1 atau 2 gitu ya jenis probiotik. Nah, gue menemukan lagi yang murah untuk kamu, yaitu Cimory yogurt yang bentuknya kayak gini guys, yang tutupnya kayak gini. Ini kalau minum tiap hari, ini juga bisa menurunkan gas lo. Lo jadi Bagusnya begitu datang sensasi itu sensasinya nggak gitu parah gitu. Tapi sensasi tetap datang ya. Ketika lo salah minum obat tetap datang. Lo mau minum probiotik ini atau mau minum probiotik yang bagus-bagus tadi tetap datang, cuman nggak gitu parah. Cuman atas bisa ngasih tahu ke lo bahwa oh ini gue nggak bisa makan, ini gue nggak bisa makan, ini gue nggak bisa makan. Atas bisa ngasihin itu ke lo. Oke, lo minum setiap hari atau 2 boleh, atau 1 boleh. Ini buat gantiin Yakult. Jadi mulai sekarang aku dan teman-teman di basic yang ikut kelas basic ya, itu sudah tidak menggunakan Yakult lagi, kita ganti sama ini karena ini lebih bagus, lebih mudah didapat dan juga efeknya lebih bagus daripada Yakult. Gitu guys ya, dan ini tetap harus masuk kulkas juga. Ya, teman gue yakin ini nggak akan dijual nggak masuk kulkas karena bakalan lembek banget kalau nggak masuk kulkas. Kalau Yakult kan gini loh, Yakult mungkin dari tokonya udah dikulkasin, harus di bawah suhu 20 derajat Celcius. Nah, begitu sampai toko, orang tokonya nggak tahu, ditaruh gitu aja. Begitu lo mau beli, baru taruh di kulkas sama dia. Jadi lo yang lo beli udah mati gitu. Takutnya seperti itu. Ya, jadi kita balik ke Cimory yogurt. Gitu guys ya. Oke, penjelasan selanjutnya adalah ingat kalau kamu nggak ngerubah pola pikir dan pola hidup. Kalau kamu nggak ngerubah pola makan dan pola hidup, maka kamu akan tetap mendapat sensasi-sensasi 1001 sensasi. Oke, dan perubahan pola pikir di metode 4P kan ada pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat ya. Pola makan dan pola hidup ini, 2 ini untuk agar kamu sensasinya berkurang. Kalau kamu jaga ini berkurang. Kalau nggak dijaga, kamu minum obat doang nggak ngaruh. Oke. Ketiga, pola pikir. Ini baru bisa dilakukan ketika badan kamu nyaman. Ketika kamu sudah tidak ada sensasi, itu saatnya kamu merubah pola pikir. Dan pola sifat ini kalau kamu nggak rubah pola sifat, anxiety kamu bukan kumat lagi setahun 2 tahun kemudian. Oke, untuk merubah pola sifat itu juga dilakukan setelah sensasi tubuh hilang. Oke, jadi setelah sensasi tubuh hilang, baru lakukan perubahan pola pikir dan pola sifat. Pola sifat yang paling susah guys, seperti lu nonton YouTube gue setengah-setengah, itu juga ada sifat kan, sifat males atau sifat jumawa atau sifat sombong, ya kan? Dan sifat sombong dan jumawa itu yang ngebikin lo kena penyakit ini di awal hari. Ya, contoh lo kena penyakit dispepsia fungsional gara-gara apa sih? Kalau nggak gara-gara sifat lo yang sok tahu. Padahal orang-orang udah bilang tuh, makan tepat waktu, jangan ngopi terus, harus jaga pola makan. Lo bilang, bodo amat, ya kan? Akhirnya kena penyakit ini. Ada yang bilang, lo jangan main game terus, nanti kenapa? Lo bilang, tahu apa sih mama, papa, ya kan? Taunya lu kena penyakit ini. Ada juga yang cewek-cewek coba-coba obat diet, ya kan? Untuk kurusin tubuh, makan ditelat-telatin, lama-lama lu kena juga penyakit ini. Jadi apa tuh? Jumawa, sombong, sifat memudahkan, kayak anggap enteng. Yang ketiga, sifat denial, atau sifat merasa sok tahu, nggak mau diatur. Itu yang bikin lu kena penyakit ini. Jika lu masih punya sifat ini, lo bakal kena penyakitin lagi. Ya buat youtuber lain, jangan jualan obat, karena gue nggak pernah jualan obat ya. Banyak di TikTok yang pakai video gue terus jualan madu, jualan itu gue nggak jualan kayak gitu-gituan, karena gue sembuh nggak pakai gitu-gituan.
gue hanya main vitamin. Kenapa hanya main vitamin? Karena kalau gue ke dokter, gue akan ngomong gue minum apa, dan dokter tahu, oke vitamin ini minum, ini. Tapi kalau gue bilang, saya minum perasan kunyit, perasan madu, kata dokter, apa itu isinya? Saya nggak tahu berapa banyak lo minum. Diapain? Direbus beda, dibakar beda, dijemur beda. Wah, ribet. Jadi gue nggak main kayak gitu ya, gue main yang pasti-pasti aja. Gitu guys ya, dan gue Erik Bos, terima kasih sudah nonton video ini sampai kelar. Stay cool.